game yang pertama. Blue side untuk Bigetron by Vitality udah langsung menutup para Cici dan Phobius, tapi Gatot Kaca masuk ke Prayo Band dari EVOS, Nevin. Wow, langsung ya untuk Gatot Kacanya sendiri, karena memang permainan inisiasi kejutan ini sepertinya bisa banget dimainkan oleh Bigetron, mengingat adanya Finn juga dan ya Shogun yang bisa langsung nge-follow up dengan cukup cepat, dia punya power screening juga. Tapi ternyata untuk banning selanjutnya masih ke arah Fanny dan juga Cusin terlebih dahulu. Kembalikah Lancelot dari Nile untuk di arah first pick lagi? Dan yap, itu dia untuk Lancelot ya Om. Yap, Lancelot yang memang menjadi power juga ya untuk Nile. Tapi sebagaimana yang kita tahu juga kemarin nih waktu Bigetron main, sebenarnya untuk hero dari Shogun sendiri cukup di-respect ya. Bahkan ada dynamic terhadap Benedetta yang bisa dengan dia juga. Jadi jelasnya tugas dari EVOS ini akan sedikit bertambah kali ini. Apakah mereka harus nge-deny atau mereka akan membiarkan mungkin permainan agresif yang akan dipakai nanti sebagai EXP lane? Karena Cici sudah ditutup, otomatis EXP lane ini ada banyak yang available untuk masing-masing tim, Nevin. Iya ya, opsinya emang sebenarnya masih tersisa sangat banyak, gak cuman untuk seorang Shogun, tapi sepertinya Zori itu juga diberikan Hero sendiri akan cukup nyaman nantinya. Dan sekarang, oh iya, ada Baxia yang terlepas. Ini akan jadi satu keuntungan flexible pick juga sebenarnya, karena Baxia sekarang bisa ditaruh di area jungle, roam, atau bahkan gak menutup kemungkinan juga di area XP, dilengkapi dengan Valentina loh. Iya ya, Valentina memang either itu adalah salah satu hero powernya juga untuk Roundel, tapi Baxia yang super flex nih masih bisa dimanfaatkan, mengingat juga EVOS sekarang ada di red side. Jadi cheese pick apa nantinya akan dibawakan, mengingat dari Bigetron by Vitality, ini mereka lagi bangkit-bangkitnya Om. Sangat bagus bahkan untuk Bigetron, Nile dapat space, mungkin juga dari Eman yang hero picknya tidak selalu melulu harus ditaruh di awal sekarang, bahkan bisa ditaruh di akhir juga nanti untuk Bigetron by Vitality. Dan ada Parsha bersama dengan Hylos. Ini bisa menjadi salah satu duet juga ya, terutama untuk di area perebutan Little Wanderer. Ini damage-nya bakal besar banget, apalagi kalau sampai kena dengan adanya damage dari Hylos, efek slow-nya dia, di follow up dengan Parsha atau bahkan ada Lancelot yang ikut nanti. Jadi di early di Little Wanderer ini cukup berbahaya kalau memang mau coba buat di kontes nanti dengan EVOS. Dan EVOS, jawaban mereka sekarang ya mungkin ambil dulu gold lane. Super penting, tapi alright, lapo-lapo pilihan untuk EVOS akan berusaha untuk berjuang menang nanti di turtle yang pertama dengan kekuatan dari Breakfast Titan. Iya, tapi nggak cuma di area turtle ya, ini harus menangin laning matchup-nya juga. Apalagi menghadapi Shogun, aku rasa hero-hero screening yang sama besarnya dari segi power dengan lapu-lapu harus ditutup Esmeralda. Salah satu jawaban yang emang akan sangat dibutuhkan. Dan di sisi lain dari Bigetron by Vitality, tadi ada opsi juga untuk mulai memprioritaskan penutupan ke area gold laner yang masih sangat banyak. Meskipun memang dari Bigetron mereka juga membutuhkan gold laner ya, mereka juga belum ambil. Tapi ada beberapa yang mungkin nanti bisa nge-follow up Baxia dengan waktu yang singkat, dan itu yang akan menjadi masalah utamanya. Dan ternyata ada Franco. Oh, kayaknya keinget hari kemarin lagi gak sih? Oh, Baxia Franco ya. Bener, Baxia Franco yang ngeri banget sih memang. Jadi combo yang tadi sempat disinggung sama Nevin juga, walaupun sebenarnya combo Baxia itu cukup banyak. Selena salah satunya, tapi kebetulan karena udah ada Valentina juga, jadi sepertinya kita tidak akan melihat Selena untuk di game kali ini. Sementara band terakhir dari EVOS setelah menutup Esmeralda untuk membuat dari lapu-lapunya juga cukup free, bisa juga itu adalah salah satu hero yang nyaman untuk Shogun. Akankah ke arah menuju ke Benedetta, tapi ternyata enggak ya, lebih ke Haritnya terlebih dahulu Om. Yap, kalau kira juga tadi beda bisa atau mungkin ya kita hero marksman yang punya mobilitas ya, di antara Moskov yang memang menjadi pegangan buat Eman, tapi masih terlepas juga. Dan bahkan tidak terlalu banyak marksman yang kalau kita lihat di band sekarang, antara cuma Harit dan juga One Granger kah mungkin yang coba diambil sekarang untuk EVOS, karena masih ada Granger yang kalau memang dipadukan bersama dengan Parsha ini akan menjadi kombinasi yang sangat bagus sekali untuk Bigetron ke depannya. Dan di last bandnya setelah kita melihat adanya Franco dan itu dia Matilda untuk hero key, agar tidak ada kombinasi dari Baxia dan juga Matilda, atau bahkan dengan lapu-lapu bahkan Valentina untuk bisa
kabur nanti ya, lebih punya lagi untuk escape source-nya dan bahkan untuk backup dan Baxia jauh lebih aman juga. Tapi kalau melihat dari komposisi EVOS sendiri pun ya, kayak kita melihat Angela ini sebenarnya capable untuk bisa masuk kalau mereka ambil Iritelnya juga nanti. Iya, cuma ini sih yang ngebuktiin kenapa Baxia nih sering banget masuk dalam list banding sekarang. Karena kalau misalnya Baxia nggak kelepas, banyak banget yang akhirnya harus ditutup. Mulai dari tadi Franco, Matilda, dan apa yang baru mau bahas juga, dengan hadirnya Angela, ini akan sangat merepotkan. Tapi disimpan terlebih dahulu untuk opsi ke area roamer. Mereka memilih damage dealer utama terlebih dahulu dengan Cloud, yang memang akan sangat mudah untuk in and out, untuk masuk dan keluar dari area pertempuran. Jauh lebih safe, karena mobilitas lah yang sangat dibutuhkan untuk teman-teman dari EVOS sebagai damage dealernya. Dan sekarang, Bigetron by Vitality dengan adanya Farsha dan juga Lancelot, ini sebenarnya sudah sangat cukup dari segi output damage. Tapi mungkin efek stun tambahan di area XP bisa jadi salah satu opsi yang menarik. Kalau kita ngomongin opsi Badang, mungkin dia bisa jadi salah satu pilihan dari Bigetron, Om Bawah. Ya, dan bahkan Kalea pun belum jadi pilihan sama sekali ya buat masing-masing tim. Bahkan ya itu seharusnya melepaskan Kaleanya. Kalian Parsha bisa, ada Kalea Beatrix kalau mau pindah. Tapi Moskov dan juga Uranus yang menempatkan Helus akan dipakai sebagai roamer kali ini. Dan Split Push sama-sama punya powernya, tapi kalau kita bicara soal pengambilan dari objektif, Baxia akan jauh lebih strong dibandingkan dengan Bigetron by Vitality. Tapi overallnya ya EVOS harus menunggu juga ya, serta mereka jangan sampai lapo-lapo ketinggalan level untuk kena pressure dari Uranus yang kita tahu sendiri tadi juga. Uranus adalah hero screen yang cukup oke banget nih. Ya, dan ini dia yang kita nantikan ya, Hellcard yang akhirnya muncul kembali juga. Berarti siapa nih yang ada di